Ahoy Horas, apa kabar Anda pemirsa? Selama 24 menit ke depan kami menghadirkan berbagai kisah inspiratif dalam keberagaman budaya. Saya Agnes Sinambela, inilah Bingkai Sumatera. Nur Latifah tidak hanya mengemban tugasnya sebagai Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang 2021, ia juga mengabdikan dirinya dalam sejumlah aksi sosial. Ia menjadi relawan yang mengajar menari dan bahasa Inggris kepada anak-anak di Rumah Literasi Ranggi di Deli Serdang, Sumatera Utara. Seperti apa aksinya pemirsa? Berikut liputan selengkapnya. Nur Latifah, putri daerah asal Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang ini, sedang menempuh pendidikan di salah satu perguruan tinggi swasta di Kota Medan. Tidak hanya berstatus sebagai mahasiswi, Nur Latifah juga baru-baru ini menyandang gelar sebagai Duta Wisata Putri Kabupaten Deli Serdang tahun 2021. Kompetisi ini diselenggarakan oleh Dinas Kepemudaan, Olahraga, Kebudayaan, dan Pariwisata Kabupaten Deli Serdang pada awal April lalu dan diikuti oleh 71 peserta dari 20 kecamatan di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang 2021, Nur Latifah telah menjalankan beberapa kegiatan, seperti menyambut beberapa tamu penting ke Deli Serdang, seperti Sandiaga Uno dalam rangka mengunjungi desa wisata yang ada di Kabupaten Deli Serdang, bertugas dalam peresmian Masjid Agung Sultan Tof Sinar Basarsya yang ada di Lubuk Pakam, meningkatkan wisatawan, dan mempromosikan wisata dari Instagram, mempromosikan Museum Deli Serdang, hingga berbagi takjil dalam rangka bulan Ramadan. Pastinya ya Kak, untuk membangkitkan wisata, untuk mengenalkan wisata-wisata yang ada di Deli Serdang ke Indonesia maupun ke luar negeri Kak, karena seperti yang kita tahu sebenarnya banyak sekali tempat wisata yang ada di Deli Serdang Kak. Saat pandemi ini jumlah wisatawan sudah menurun ya kan Kak, sudah menurun. Jadi itu tugas saya untuk menarik wisatawan-wisatawan untuk datang ke Deli Serdang sehingga wisatawannya naik Kak. Sebagai perpanjangan tangan dari Kabupaten Deli Serdang, Nur Latifah juga menyadari minimnya pengetahuan generasi muda saat ini terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia dan Deli Serdang. Karena itu, ia menjadi relawan di Rumah Literasi Ranggi, yang terletak di Desa Sampali, Kabupaten Deli Serdang. Bersama dengan Wakil 2 Duta Wisata Kabupaten Deli Serdang 2021, Aryati Anisah Putri, ia mengajarkan kembali kebudayaan Indonesia dan Deli Serdang lewat tari-tarian kepada anak-anak yang tinggal di sekitar Rumah Literasi. Manfaatnya banyak kali ya Kak. Contohnya aja itu kayak saya juga dengan cara mengajarkan mereka, saya juga belajar Kak. Dengan saya belajar, saya mengulas lagi kemampuan saya, sehingga saya sangat bermanfaat satu sama lain. Dan juga harapan saya pendidikan mereka tetap lanjut menjadi lebih baik, dan juga pengetahuan mereka terhadap budaya itu jangan sampai hilang gitu Kak. Selain mengajar tari-tarian, Nur Latifah juga mengajar bahasa Inggris di Rumah Literasi Ranggi. Semuanya ia lakukan dengan bahagia dan sukarela agar anak-anak yang tinggal di sekitar Rumah Literasi ini dapat meraih pendidikan yang lebih tinggi dan memiliki pengetahuan yang lebih baik. Tidak hanya pengetahuan mengenai kebudayaan, namun juga bahasa internasional. Ya baik, terus ya enak aja gitu ngajarinya, cepet nangkap kalau Kak Tifa yang ngajarin. Sosok Kak Tifa sangat baik, ramah, dan mengajarinya dengan ceria. Semoga Kak Tifa mengajarnya ke depannya lebih baik lagi. Generasi muda adalah ujung tombak masa depan bangsa. Karena itu, tidak hanya menjadi panutan, generasi muda juga harus mampu membimbing generasi berikutnya untuk tetap melestarikan kebudayaannya dan memiliki kompetisi yang dibutuhkan agar dapat beradaptasi dan bersaing di kancah internasional.
Pemirsa, apa jadinya ya jika lukisan dibuat dari bahan alami seperti sabut kelapa? Ya, hal ini dilakukan oleh Susanto, seorang seniman asal Deli Serdang, Sumatera Utara. Lukisan indah ini berbahan dasar sabut kelapa dan serbuk kopi. Pemasarannya tidak saja di dalam negeri, pemirsa. Produk ini sudah terbang ke Singapura, bahkan Afrika. Ingin tahu bagaimana uniknya karya ini? Kami punya liputannya khusus untuk Anda. Pemirsa, kelapa dikenal karena kegunaannya yang beragam, mulai dari makanan, minuman, obat, hingga kosmetik. Hampir semua bagiannya bisa dimanfaatkan. Indonesia sendiri merupakan negara yang memiliki area perkebunan kelapa terluas di dunia. Pada 2018, luas area perkebunan kelapa di Indonesia mencapai 3,4 juta hektar. Inilah yang membuat Susanto, seorang pemilik UMKM Desaka Indonesia yang berada di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, melihat peluang bisnis dari kelapa. Ia memanfaatkan limbah sabut kelapa sebagai bahan dasar untuk membuat sejumlah prakarya, salah satunya lukisan dari sabut kelapa. Awalnya saya buat kreasi dari sabut kelapa untuk buat replika. Terus sisa potongannya itu saya pikir daripada terbuang, saya coba buat produk yang punya nilai jual, dimanfaatkan agar dia bisa dipakai lagi untuk bisa dijual lagi. Itu bagian dari visi misi dari Desaka Indonesia. Desaka Indonesia khusus mempelajari banyak edukasi bagaimana kulit kelapa itu tidak terbuang. Negara Indonesia adalah penghasil kelapa nomor 1 di dunia terbesar dan potensi untuk bahan baku kulit kelapanya sendiri ini banyak di daerah Indonesia ini. Di daerah-daerah kebun kelapa yang selama ini masih banyak daerah-daerah itu nggak memanfaatkan kulit kelapa itu menjadikan produk. Jadi misi kami adalah kayak mana kulit kelapa itu bisa punya nilai jual yang lebih layak dan bisa menghidupi banyak masyarakat yang ada di kebun kelapa. Untuk menghasilkan sebuah lukisan, dibutuhkan waktu pengerjaan 5 hingga 7 hari. Lukisan-lukisan yang dibuat pun beragam, seperti karakter tokoh, hewan, logo perusahaan, dan lainnya. Tidak hanya itu, Susanto dan timnya juga mengkreasikan lukisannya menggunakan serbuk kopi. Serbuk kopi ini digunakan sebagai pewarna pendukung lukisannya. Susanto membandrol lukisan-lukisan unik ini seharga 3 hingga 18 juta, tergantung dari ukuran dan kesulitan gambar yang diinginkan. Untuk pemasaran, biasanya ia menerima pesanan dari dalam dan luar kota seluruh Indonesia. Lukisan dari sabut kelapa ini juga dijual hingga ke mancanegara, seperti Singapura, Afrika, dan lainnya. Pemanfaatan limbah sabut kelapa menjadi sebuah lukisan yang indah tentunya bukanlah hal yang mudah dilakukan. Diperlukan tangan-tangan terampil yang terlatih untuk bisa menghasilkan sebuah karya lukisan yang indah dan menarik. Seperti halnya Tommy, salah seorang perajin yang bekerja di sini. Bagi mahasiswa Institut Seni Indonesia Padang Panjang ini, membuat lukisan dari sabut kelapa berbeda dengan membuat lukisan biasa yang menggunakan kanvas dan cat. Dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kreativitas yang tinggi ketika menabur dan melengketkan sabut kelapa di lukisan. Tujuannya agar hasil lukisan terlihat seperti nyata. Nah, di sini saya belajar sangat banyak itu, dan kemudian saya merasa ada perkembangan dari segi manajemen, mengelola pemasaran gitu. Itu sih yang membuat saya cukup tertarik, dan yang kemudian pengembangan diri saya dalam bidang pengetahuan soal bahan. Bahwasanya bahan-bahan yang sepertinya pada awalnya dianggap orang itu tidak bisa digunakan menjadi apa-apa itu bisa menjadi sesuatu yang sangat istimewa. Susanto dan timnya juga membuat kreasi lain dari sabut kelapa, yakni replika. Replika yang dibuat pun unik dan lucu, seperti karakter tupai, kelinci, belalang, kalajengking, dan lainnya. Tidak hanya itu, Susanto kerap memberikan pelatihan-pelatihan ke masyarakat sekitar dan luar Pulau Sumatera. Dari kepiawaiannya mengkreasikan sabut kelapa
ia dapat menjalankan bisnis ini dengan baik dan pernah menjuarai sejumlah perlombaan di tingkat nasional. Bagaimana pemirsa? Apakah Anda tertarik untuk membeli dan memiliki sebuah karya yang unik dan luar biasa ini? Andilo Mora, sosok anak muda yang begitu mencintai dunia membaca. Ia bertekad semangat membaca harus ditularkan kepada anak-anak desa. Minimnya akses untuk menumbuhkan minat baca masyarakat di Tapanuli Tengah, menggerakkan hatinya untuk mengantarkan sendiri berbagai buku untuk anak-anak dengan sepeda motornya. Buku bagi saya seperti harta karun ya. Harta karun kata jendela dunia ya kan. Dari buku kita bisa kemana-mana. Di Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Andilo Haryanto Simamora atau yang dikenal Andilo Mora ikut andil dalam meningkatkan minat baca masyarakat, khususnya anak-anak. Pria kutu buku ini pun mendirikan teras baca di halaman rumahnya di Pandan dan Sorkam, Tapanuli Tengah. Minat baca sejauh ini yang pengalaman saya yang udah hampir 3 tahun ya, bagus. Setiap saya melapak, istilah kami melapak, pasti rame lah. Yang pasti orang tua mendukung, mereka banyak menyuruh anak-anaknya pergi sana membaca gitu kan. Setiap melapak nggak ada dilarang. Teras baca yang berada di Sorkam berlokasi di teras rumah salah seorang teman baik Andi. Masyarakat khususnya anak-anak dapat membaca beragam buku dari pagi sampai malam. Terdapat ratusan buku bacaan yang terdiri dari buku fiksi dan non-fiksi. Buku-buku ini merupakan koleksi buku milik Andi dan sumbangan dari beberapa kerabatnya. Anak-anak dapat menikmati buku-buku ini kapan saja. Mereka juga diperbolehkan meminjamnya, asal tidak lupa untuk mengembalikannya. Tidak saja dengan mendirikan teras baca, pria yang bekerja di Kementerian Sosial ini bahkan sudah lebih dahulu mengantarkan aneka buku kepada anak-anak melalui kareta pustaka, yang berarti sepeda motor pustaka. Dahulu, Andi menjadikan motor pribadinya untuk kareta pustaka, hingga akhirnya dia mendapat hibah sebuah motor dari pemerintah. Tak tanggung-tanggung, ia sendiri yang merakit kareta pustaka dan merawatnya sebaik mungkin. Iya, kareta pustaka hadir sejak awal tahun 2016 lalu. Ide ini lahir karena keterbatasan anak-anak dalam mengakses buku bacaan. Andi pun rela meluangkan waktunya di sore hari dengan menyambangi berbagai tempat guna mengantar buku lewat sepeda motornya. Biasanya, Andi berganti lokasi setiap 2 minggu sekali dari satu desa ke desa lainnya. Setiap kali datang ke satu desa, ia pun selalu disambut kemeriahan anak-anak yang tak sabar ingin membaca buku yang dibawanya. Dengan alas duduk berupa terpal, anak-anak ini pun asyik membaca. Setiap kali datang, biasanya Andi membawa sekitar 80 buku bacaan yang terdiri dari buku fiksi dan non-fiksi. Sejauh ini, Andi sudah memiliki sekitar 1.500 koleksi buku. Rata-rata merupakan milik pribadinya yang diburunya saat sedang diskon ataupun di toko loak. Sebagian lagi merupakan donasi dari beberapa orang dan instansi. Aneka buku bacaan inilah yang menjadi santapan lezat anak-anak di desa-desa yang didatangi Andi. Dibutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk berada di satu lokasi, karena jika lebih, anak-anak biasanya akan bosan. Karena awalnya naik sepeda motor, intinya kan memang mau jemput bola. Mungkin teras baca itu tambahan biar yang tidak terjangkau gitulah. Tidak terjangkau, anak-anak yang tidak bisa aku jangkau dapat akses baca. Impiannya pastinya setiap kecamatan ada teras baca. Itu paling kecil goalnya pertama. Dari pengalamannya mengantarkan buku lewat kareta pustaka, Andi berpendapat bahwa minat baca anak-anak ataupun masyarakat Tapanuli Tengah tidak minim.
Sebenarnya mereka punya antusiasme yang tinggi untuk membaca. Hanya saja, lokasi yang jauh dari kota membuat mereka sulit menjangkau fasilitas membaca. Untuk itulah Andi tetap semangat mengantarkan aneka buku bacaan lewat kereta pustaka. Zulkifli, seorang seniman kota Binjai, Sumatera Utara, mengasah kreativitasnya lewat kreasi seni berbahan lilin. Menariknya, ia juga menggunakan bahan bekas sebagai perlengkapan tambahan. Zulkifli juga memberikan pelatihan gratis bagi pemuda sekitar, pemirsa. Selain mengenal sosok Zulkifli, reporter kami Grace Colin juga ikut belajar membuat kreasi seni berbahan lilin ini. Berikut liputannya dalam segmen Sekitar Kita. Pemirsa, lilin tidak hanya sekadar dijadikan sebagai alat penerangan, namun juga bisa dijadikan sebagai kerajinan yang menarik loh, pemirsa. Tidak percaya? Ini saya tunjukkan ya, pemirsa. Wah, menarik sekali ya, pemirsa. Ini adalah kerajinan lilin buatan Pak Zulkifli, seniman dari Kota Binjai. Nah, Anda pasti pada penasaran dong ya, pemirsa, bagaimana caranya menyulap bahan lilin menjadi sebuah kerajinan yang menarik seperti ini. Yuk, ikuti saya. Zulkifli, ayah dari 4 anak ini, gemar menekuni kerajinan dari lilin. Kecintaannya pada lilin sebagai material kerajinan timbul saat ia berada di Jerman. Untuk membuat kerajinan lilin, ia berulang kali melakukan eksperimen agar bisa menghasilkan kerajinan lilin yang bagus. Tidak jarang, selama 10 tahun melakukan eksperimen, ia sempat berkali-kali gagal, hingga pada akhirnya ia menemukan cara dan formula yang tepat. Kini, kerajinan lilin Zulkifli digemari banyak orang, termasuk para tokoh-tokoh terkenal seperti YouTuber Mak Betty, Sandiaga Uno, hingga mantan Presiden Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono. Menariknya, ciri khas dari kerajinan lilin Zulkifli senantiasa memanfaatkan barang-barang yang ada di sekitarnya, seperti tanaman maupun barang bekas. Harga yang dibanderol untuk kerajinan lilin ini variatif, mulai dari 100.000 hingga jutaan rupiah. Kelebihan dari kerajinan yang terbuat dari lilin ini seperti apa, Pak Jo? Lilin ini filosofinya seperti ini, nanti dibuat seperti kayu. Kalau tidak dibilang lilin, ini seperti kayu. Orang tidak motong pohon, nebang pohon. Kalau seperti batu, tidak congkel gunung. Seperti tembaga, mungkin tidak ngapain-ngapain bumi. Itu filosofinya. Kali ini, saya ingin mencoba belajar membuat kerajinan lilin. Sebagai pemula, tentu saya membuat yang sederhana, pemirsa. Saya membuat kerajinan lilin berbentuk logo Dai TV. Pertama-tama, saya harus menggambar pola logo di atas styrofoam bekas. Kemudian memotong logo dengan pisau. Saya juga membuat alas penyangga agar logonya bisa berdiri, lalu masuk ke tahap pencelupan. Logo dari styrofoam bekas ini saya celupkan ke dalam lilin yang hangat, kemudian membiarkannya dingin. Setelah itu, saya mengulangi tahap ini hingga 5 kali. Atau hingga styrofoamnya tidak kelihatan lagi, pemirsa. Setelah itu, barulah logo styrofoam bekas berlapis lilin ini saya oles dengan cat warna emas dan saya celupkan kembali untuk memberi nuansa warna tembaga. Wah, hasilnya jadi keren ya, pemirsa. Wah, pemirsa, sudah jadi nih kerajinan lilin Dai TV milik saya. Wah, ternyata menarik juga ya pemirsa. Membuat kerajinan lilin ini cukup dengan memanfaatkan barang-barang daur ulang yang ada di sekitar kita. Syamsul Agus adalah salah seorang pembeli kerajinan lilin Zulkifli. Ia sudah berlangganan kreasi lilin olahan Zulkifli sejak tahun 2015. Kini sudah ada lebih dari 3 kerajinan lilin yang dibeli oleh Syamsul. Sebagian besar diletakkan di ruang kerjanya di sekolah. Mulai dari ukiran nama, ukiran tangan, pot bunga, hingga piala berbentuk simbol pramuka ini, pemirsa. Jadi yang punya Pak Jul ini
Dia bukan hanya sebagai sebuah karya seni saja, tapi beliau ini memanfaatkan barang-barang limbah yang diproduksi kembali sehingga menjadi sebuah karya seni. Itu yang membuat saya lebih tertarik sebenarnya. Berarti kita ikut berpartisipasi lah mengurangi limbah. Selain membuat dan menjual kerajinan lilin, Zulkifli juga rajin membagikan ilmu membuat kerajinan lilin kepada anak-anak muda. Tidak hanya kepada anak-anak muda di kota Binjai, Zulkifli juga membagikan ilmu kepada anak-anak muda di Desa Sunggal Kanan, Kabupaten Deli Serdang, hingga Provinsi Aceh. Beberapa waktu lalu, Zulkifli menggandeng Kuartir Ranting dan Kuartir Cabang Pramuka Binjai untuk menyelenggarakan pelatihan membuat piala pramuka dari lilin dan barang bekas kepada anak-anak pramuka. Jadi saya sebagai orang tua yang punya anak, jadi saya juga tidak sanggup melihat anak di rumah saja selama 2 tahun, hampir 2 tahun ini. Jadi saya buat ide supaya mereka juga muncul belajarnya lagi. Kalau dibiarkan, menurut saya akan menjadi generasi pengabdi sosial media. Itu sudah terjadi di keluarga saya. Dian Pratiwi adalah salah seorang pelajar di kota Binjai. Ini kali pertama ia mengikuti pelatihan membuat kerajinan dari lilin dan barang bekas. Ia berharap ke depannya akan semakin banyak masyarakat yang mengetahui manfaat dari bahan daur ulang. Apa manfaat yang kakak dapatkan dari pengajaran keterampilan membuat kreasi dari lilin yang diajarkan oleh Pak Zulkifli pada hari ini? Sangat bersyukur punya ilmu kayak gini, dapat ilmu kayak gini, karena kan saya juga termasuk orang yang sering beli bahan-bahan yang seperti ini gitu kan. Tapi kan sekarang baru saya tahu gitu gunanya apa gitu kan. Jadi sangat bermanfaat sih bagi saya. Pak, terima kasih banyak Pak Zulkifli untuk ilmu dan ini juga pembelajaran pada hari ini. Pak, saya pamit dulu ya Pak ya. Sama-sama Bu, Terima kasih terima ya kasih. Pak. Sampai jumpa kembali. Sama-sama. Wah pemirsa, ternyata membuat kerajinan lilin itu sangat seru sekali. Apalagi saya belajar langsung dari perajinnya, yaitu Pak Zulkifli. Dan semoga ilmu membuat kerajinan lilin pada hari ini bisa bermanfaat untuk saya maupun untuk para generasi muda. Dan tentunya Anda pemirsa juga dapat mencoba membuat kerajinan lilin ini di rumah. Hitung-hitung sambil menambah kreativitas, Anda juga bisa mendekorasi rumah. Selamat mencoba! Sekian program Bingkai Sumatera, jaga diri Anda dengan menerapkan protokol kesehatan 5M dimanapun Anda berada. Memakai masker, mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, serta membatasi mobilitas. Tetap semangat menyebarkan kebaikan, saya Agnes Sinambela pamit, sampai jumpa.